Gua lihat tuh dia udah di depan polsek kan. Udah kemana tahu kan. Nah itu akhirnya gimana kejadian saat itu? Di situ gua samperin lah, cuma 3 langkah gua nyamperin sambil gua bilang, "Lu tunggu di sini, jangan kemana-mana." Nah, gua balik lagi ke rumah teman di Gang Masan. Nah, gua di Gang Masan tuh minjem barang, nanyain barang ke rumah bocah. Ada barang nggak? Aing ngontek bocah street, si Rapi namanya. Gua samperin lah, cuma 3 langkah gua nyamperin sambil gua bilang, "Lu tunggu di sini, jangan kemana-mana." Nah, gua balik lagi ke rumah teman di Gang Masan. Nah, gua di Gang Masan tuh minjem barang, nanyain barang ke rumah bocah. Ada barang nggak? Aing ngontek bocah street, si Rapi namanya. Udah jangan banyak ngomong, bawa aja ke rumah si Solah. Dia bawa apa ya, sisir dapat bikin dari plat gitu, plat karat, sisir segini 2, iya, sama apa ya, corbek lah disebutnya, satu kayak pedang gagal gitu. Nah, kita jalan ke Beringin lagi dari Gang Masan. Jalan ke Beringin, niatnya mau nyumput dulu, mau lihat situasi. Musuh rame banget gaya, soalnya kita posisi cuma bertiga, gua, si Rapi, si Bagir. Nah, dari situ pas mau nyumput ke supermarket gitu ya, musuh udah ngeliat dari jauh. Wah, tuh si Adam katanya. Nah, gua kan mau juga gengsi ya. Gua lari ke depan ngambil barang. Jadi barang tuh dari Gang Masan dibawa sama bocah si Rapi ini, Bang, di motor. Oh, di motor. Iya, dia depan Beringin tuh. Dia berdiri. Jadi barang didudukin. Gua ambil, gua lari. Nah, dari situ gua awalnya dilempar sama kayu. Kena ke perut. Gue sambil lari nggak kerasa juga sih, refleks mungkin. Nah, dari situ nyebar pada mental masuk gang. Ada satu yang nahan, dia pakai CR. Nah, pas gue dibacokin, nggak ngeh juga sih kenapa enggak, setahu gue sih nggak kena. Nah, pas gue bacokin udah ribut, kita dikejar lagi. Dikejar larinya masih ngelihat warga ngeluarin apa, udah rame samurai gitu, samurai. Nah, gue udah lari mental ke belakang, udah sampai Gang Masan lagi ya. Si Bagir ini, si Bagir. Dan buat gue apaan? Ini keren nih. Apaan itu? Dia dikeluarin deh. Cerulit, Bang, cerulit Arab gitu, Madura. Lah, lu gini-gini kok punya bayar kayak gini, kata gue. Lah kan lu tadi yang nangkis. Wah, kapan? Iya, itu yang dari bocah berak-bacok tuh potong jadi, Bang. Potong. Nah, jadi pas potong tuh gue lihat reka ulang video tuh. Jadi pas CR potong, kita ribut berdua, nasi Bagir tuh ngambil barang langsung lari lagi ke belakang, Bang. Pokoknya tim cepet lah. Iya. Itu barengan di kelas ya? Di kelas. Tapi sampai lulus dia? Enggak. Oh, dia nggak sampai lulus ya? Tapi masih ada orang ya? Ada. Ya, Bagir bener lu sehat ya kira. Lagi diomongin nih kira. Aduh, itu dulu nggak ada dan saat itu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada posisinya. Tapi itu ada videonya dan? Dulu sih sempat di-upload, Bang, di Facebook, di YouTube. Cuman gua dulu nggak tahu kenapa ya, paling nggak suka sama, pokoknya paling nggak boleh sombong lah gitu ya. Nah, itu yang videonya siapa? Anak SMP, Sarap. Oh. Dia tuh jadi pas gua yang ceritain tadi pulang sekolah sampai diteriakin anak berak tuh, bocah Sarap tuh udah di Beringin, udah standby. Ya, udah standby gitu. katanya. Wah, saya ada pas baik lagi. Ya dari jauh juga dia udah videoin. Oh, karena gini, wah ini bakal ada pertarungan Iya. sengit nih kan gitu ya. Oh. Cuman apa ya, sebenarnya sih gue nyayangin sih sebenarnya itu satu hal itu yang gue sayangin gitu ya. Kenapa harus ada video sih sebenarnya gitu. Gue pun sebenarnya kalau gue gitu mikirnya seharusnya nggak usah ada video lah gitu, nggak usah divideoin gitu, nggak usah ada video. Karena itu yang sebenarnya yang memicu terus tuh yang udah jadi gitu. tahu ya. kan, semakin penasaran dia. Itu dia gitu. Nah, itu jadi yang kejadian hari H itu, Bang, video semua sosmed tuh lagi kayak kalau dia sekarang viral ya. Viral banget tuh video itu. Nah, dari YouTube. Nah, YouTube gua komen yang nguploadnya juga masih bocah Sarah. Kan gua komentar di
kolom komentar ya. Angkat kalau bisa itu video hapus deh. Gue yang di TKP katanya gitu. Nggak kejadian, udah nggak lama emang seling berapa jam udah nggak ada. Nah sama kayak di Facebook itu sama sosmed lainnya sampai sekarang pun hilang video. Tapi cuman pengennya tuh kesimpan apa bang sekarang. Tapi buat sendiri buat pribadi. Gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya setelah misalnya nanti gue tayangin ini, oh ini ternyata orangnya masih nyimpen nih gang nih gue upload lagi gitu ya. Kalau lu masih nyimpen video ke rumah gue ya. Aduh. Intinya ya lu semua ngalamin pernah kenal lah ya. Ngalamin pernah kena. Nah kalau ngenain pernah? Ya. Pernah juga. Gue pakai sisir gede jabuja sih dibilangnya. Bokong dia sampai berapa jahitan. Itu sama anak mana? Sama anak triple waktu di Aspi. Waktu di Aspi, masih di Aspi ya. Oh, parah dong. Lumayan sih. Berapa jahitan? Yang 5 jahitan. Cuman luar dalam dia jahitnya. Jadi kejadian tuh gua di Aspi tuh bang, bocah Aspi tuh di jalur tuh di kiri semua apa? Nggak nyebar dia, di kiri semua. Jadi pas gua bentrok, tos-tosan sama anak triple, dia loncatin barang yang gua pegang, gua ngenain bokongnya. Nah disitu langsung gua lari ke belakang, gua refleks kata gua, wah ini bocah kok sakti ya bisa loncatin barang yang gua pegang. Padahal pas gua lihat lagi di videonya, pas gua ngebacok dia kena, gua mundur, dia mundur bang. Gitu. Jadi apesnya lagi, bocah triplenya balik lagi sama semua bocahnya. Kalau bocah Yaki sih udah dikejar warga. Masa ya. Nah ada temen bang, bocah intip, emang sering ikut, emang berdua mulu lah dari dulu. Dia ngejabanin sendiri triple sama bocah triple segitu raminya ada kali 3 angkot. Tahu-tahu dapat kabar tuh seling beberapa jam kan gua udah di lapangan tuh bang ya, udah ngumpul udah beres lah. Setahu gua udah beres tuh, nggak ada yang ribut lagi, bocah udah aman semua. Padahal seling berapa jam gitu dengar kabar, Dam bocah lu kena matanya. Lah kata gua, ini bocah gua semua udah di absen kok katanya. Udah di absen. Siapa? Bocah intip. Nah kan gua bilang aja bocah abang kelas ya bang yang masih di jalan. Masih ada bocah emang di jalan. Ada Dam, tapi bocah intip. Siapa? Basis Madang gitu. Gua tahu dia ngasih tahu si Pauji katanya. Ini si Pauji tuh dia ngejabanin sendiri. Dia tuh kecolok kayak bambu pas pelipisnya. Parah dong bukan? Lumayan sih. Cuman jadi sebenarnya lu udah pada mental, dia turun nggak tahu dari mana nih. Dia keluar itu bang. Katanya masih emang ada dendam pribadi. Tapi sebelumnya lu ngenain ya anak triple itu. Ngenain dulu. Ya maksudnya gua tuh ada salah satu momen sih sebenarnya gitu. Jadi maksudnya siapa tahu kan nonton orang dan kita nggak tahu gitu ya. Nah si korban ini masih ingat kejadian itu gitu yang lu ceritain. Oh iya itu sama gua tuh misalnya. Ya lu mau nggak minta maaf Dam gitu sama orangnya gitu. Siapa tahu orang yang nonton gitu. Buat Auji basis Madang yang dulu pernah apes gitu ya karena acara gua sendiri, gua minta maaf sama lu Ji, walaupun baru kemarin sih ketemu ya. Oh udah ketemu ya. Ngopi bareng juga. Alhamdulillah berarti. Maksudnya udah nongkrong bareng gitu ngopi. Nongkrong sering main ke bengkel. Tapi pernah nggak saat nongkrong ngebahas ini dulu nih gua malu nih gitu. Pernah nggak Dam? Sering sih. Pernah. Sering. Nggak maksudnya dia ngomong gitu. Ini luka gua nih Dam. Enggak. Belum pernah. Ya ntar sekali ketemu dia ngebahas nih Dam. Iya pasti. Udah mungkin kayak itu. Kalau dia udah nonton. Iya. Soalnya kan dibahas sama Dam. Iya. Aduh. Dia makin teringat. Ya intinya apa? Ternyata di balik itu lu udah ini ya sama dia ya. Maksudnya udah kawan lah maksudnya. Udah kawan. Gitu. Ya, alhamdulillah sih gitu ya. Nah kalau lu sendiri Dan, lu pernah nggak ngenain Dan? Kalau ngenain sih pernah ngenain pernah. Cuman ya gimana? Ya hawa emosi lah. Sebenarnya aku gak mau sih sampai ngelukain orang. Cuman gue mikirnya gini, orang aja sampai tega gitu. gue jadi mikirnya, kayak dendam aja kayak gitu. Cuman ya posisi udah gimana ya? Udah perencanaan gitu. Jadi posisi gue sama siapa tuh udah ngomong. Dia kata lagi gak mau nyakitin orang, emangnya kagak mau sih dia, paling dia mah bagian eksekusi
kita yang baru tuh yang ngelakain lah kayak gitu. Jadi pas di dingdong tuh udah sempat bilang ada dan aing mau nunggu budak mau misalnya geus mental sia nya nunggunakeun kata gitu. Gue bilang ada ragu ya masih takut trauma lah. Itu sama siapa saat itu? Sama Alpan. Sama Alpan ya. Sama Alpan. Pan, lu lagi Pan. Sorry Pan. Terus gimana Dan? Dan pas dia langsung bilang begini, percuma sih sekolah mau BRD kayak digunakan gue mikir lagi lah iya juga ya gue jadi makin hawa nafsu makin naik. Cuman kan kata dia yaudah lu pancing dulu aja, lu maju terus lu mundur ya. Baru gue yang mentalin, lu kalau bisa sampai ditangkap baru deh. Itu mah urusan gampang dah kata gue. Akhirnya dipancing tuh sama orang, gue sama temen gue sambil mundur tuh, muter badan. Padahal enggak, gue ngeliat apa udah lari, gue balik badan lagi. Jadi posisi pas gue udah pengen ngetos, dia udah nabrak sampai gerobak tahu jeletot. Dia nabrak, nah di situ baru dia kayak akurasi buat larinya itu kayak berkurang. Dia pas udah lari, ya udah gue kejar sampai ke dalam. Ya udah mau gak mau, gue sabut, gue tak aja. Gue gak dia entah itu bocor apa enggak. Gue langsung masukin CR ke baju koko lah kayak gitu. Gue nyama pas di belakang gang bencong tuh, gue pas ngeliat jalan dibuka lah kok ada darah ya. Gue ngeri itu entah dia parah atau sampai dioperasi lah. Iya. Gue itu kepikiran. Berarti lu nggak tahu sebenarnya ya? Nggak tahu gitu. Cuman karena ada bekas darah itu ya. Baru gue keinget langsung, aduh ini kalau misalnya dia kenapa-napa, gue ngeri dituntut gitu. Jadi gue mikirnya gini, kalau misalnya gue ngenain, pasti gue dituntut. Gue yang kena, ya gue sendiri yang rugi sebenarnya. Ngerti gue sih. Maksud gue gini sih Dan, sama kayak Adam gitu ya. Maksud gue dari pertanyaan gue tuh, berarti kan sebenarnya mungkin saat itu kena orang itu gitu. Cuman karena nggak terlalu rame gitu kan ya. Nah siapa tahu kan orangnya nonton saat diceritain sama lu ini gitu Dan. Nah, lu mau nggak Dan sama kayak Adam untuk minta maaf gitu? Oke. Jadi buat ya dulu rival sekolah gue lah yang pernah gue sakitin. Ini gue minta maaf. Ya namanya masa sekolah gitu ya, masa bandel-bandelnya. Ya mohon dimaafkan lah kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih benar-benar yang nonton nih yang ngerasa pernah kena sama lu juga. Oh ya udahlah, jadi kita saling memaafkan lah sekarang ya. Buat apa sih gitu kan ya? Nah, dari jadi biar kan dendam lah. Betul. Kalau dari lu sendiri tak? Gua kalau ngebacok kayak nggak pernah bang. Enggak. Cuma dulu kita kelas 3 ya. Ulang tahun AUKN Cilengsi. Gua nangkep orangnya, gua tangkep. Gua peluk. Yang ngebacokin bukan gua, yang ngebacokin anak Sky Cibinong. Anak Sky Cibinong. Parah saat itu. Lagi denger mah lumayan parah dia. Yang ngebacokinnya bukan gua, cuma gua ribut malam janjian ulang tahun AUKN Cilengsi. Gua tangkep dianya gua tangkep, bacokin lah sama si Agi. Tadi itu janjian malam. Janjian malam. Jam berapa? Jam 10. Enggak, lebih 12 ya. Malu, 12 jam di Gang Asem janjiannya. Gang Asem. Oh, ya oke lah. Gua di sini sih sebenarnya momen buat kita saling maafkan. Nah, lu mau nggak minta maaf juga gitu? Ya, buat yang lu waktu itu gua tangkap ya minta maaf gitu. Udah namanya masa sekolah lah gitu. Betul. Sekolah sekarang kan udah dewasa gitu. Betul banget. Benar. Udah tinggal berubah, udah nggak gitu-gitu lagi. Benar banget. Maksudnya mudah-mudahan juga yang nonton gitu ya Berkenan buat memaafkan lah. ya itu dia maksud gua gitu. Selain dia juga terbuka pikirannya gitu dengan lu sebenarnya cerita ini bukan buat membanggakan enggak gitu ya. Tapi rasa penyesalan gua pengen minta maaf intinya begitu ya. Nah, itu luar biasa banget men gitu. Maksudnya mereka ini memang sebenarnya punya cerita luar biasa karena memang setiap zaman gue yakin pasti punya cerita yang luar biasa gitu. Nah, lu kan bareng nih lulusan ya? Iya. Saat itu zamanan lu lulusan kemana? Rencana sih awal ke Cilengsi ya tak ya? Cilengsi. Cuman kan dengar kabar, jadi anak PAUD kan itu udah sempat ada yang bentrok di pojok ya. Jadi pojok yang kata warga yang sempat nyamperin ya. Nah kita kan shock di situ bingung. Sedangkan di posisi kita mau ke Cilengsi aja sampai gak jadi gitu. Jadi kan rencana udah kontak tuh sama bocah SBM katanya. Ntar gua nemu di Cilengsi katanya gini. Nah dia udah kontekan udah
udah lumayan rame lah kan, di situ langsung dengar kabar ada yang bentrok, udah kita langsung diusirin tuh. Nah dapat kabar lagi polisi emang lagi nyari bocah SBM pas belokan. Jadi kan kita namanya mikir buat aman juga gitu, ya udahlah mending kita pisah aja kita pasti lebih. Jadi kan pasti gue sendiri tuh citerapnya yang ikut, gue bingung, ya udah mending gue ngikut aja kata gue. Akhirnya pilokan tuh di Lulut ya, ini di Lulut, pas pilokan di Lulut. Nah ketemulah bocah street. Jadi ada anak situ katanya udah ada yang mau ngomporin lah, katanya. Udah niat janjian gitu. Kata gue posisi capek gini mah udah mulai malas gitu, mending udah nikmatin aja momen-momen sama temen lah kayak gitu. Dari Lulut kita ke Kelapa Nunggal. Kelapa Nunggal. Dari Kelapa Nunggal pokoknya udah nggak enak lah bang, udah nggak bisa janjian. Udah rame soalnya. Udah rame banget. Gue ditarik sama anak SBM ke Kulit di Ke Kulit ya. Tadinya mau janjian di situ ya kan. Kayak di Pemda janjiannya. OKN-nya apa beraknya dari arah Pemda, gue dari arah Bakosnya. Situ nggak jadi itu tembak kawan polisi sampai nembakin beceng gitu. Gue lari ke hutan-hutan Bakos gitu. Yang pinggir pom tuh. Gue nggak kenal tuh sama siapa, anak SBM William lah. Iya, ada William Parung, pokoknya gue nggak kenal tuh. Udah gitu gue nyumput di dalam hutan, nyampe jam 5 pagi. Nggak keluar gue. Jam 5 pagi, kotor-kotoran ya kan. Tidur di kebun bambu gue. Tidur di kebun bambu. Soalnya kan infonya warganya udah parah. Pokoknya kalau dengar STM pasti dicomot gitu. Pasti ditangkap. Polisinya aja udah sampai nembakin beceng. Jadi gua nggak berani keluar. Ya udah jam 5 baru gua pada keluar jalan tembus samping ITC. Gua nggak punya duit bang. Gua nggak punya duit. Masih bisa. semua. Gua zamanan megang HP Nokia tuh, HP kamera. Gua nggak ada ongkos. Gua gak kenal sama anak SBM ini kan. Malu gua kayak kan. Gua keluarin, gua gantiin HP gua 3.000. Gua gantiin 3.000 buat ongkos dari ITC ke Cagak doang. Cagak kan rumah bocah lagi ya. Banyak temen lah gitu ya. Lagi ya. Tahu-tahu gua ke Cagak, ke tempat tongkrongan gua kalau sekolah, ke markas gitu kan. Temen-temen gue udah pada tidur, udah pada enak banget. Tapi itu Gua mah tidur di hutan. Gua tidur di hutan, gua nyampe udah pada di kasur. Kalau gua dulu sama Yaspi bang, kalau pilokannya. Oh, pilokan malah Yaspi. Sama Yaspi tuh bang. Oh. Jadi seminggu sebelum pilokan tuh, udah Yaspi tuh udah gimana ya? Mau nggak mau, lu pilokan harus sama kita. Karena mungkin lu banyak kenangan juga di Yaspi gitu ya. Nah, dari mulai sekolah juga sih, gua mau pergi juga susah bang sama Berat lah gitu ya. sama bocah kayak si Konyip. Dam lu mau kemana? Gua tuh biasa sekolah nggak pernah bawa motor bang. Nah di hari terakhir itu gua ujian nasional, gua bawa motor. Emang sengaja ada permintaan dari temen lama gua gitu ya bang. Mau nggak mau gua pilokan harus ikut sama SP. Nah di situ gua tertekan banget bang. Jadi dari anak WK gua pengennya sama mereka. Anak Yaspi pengennya gua ikut sama anak Yaspi. Tapi di sisi lain gua mikir gini bang, gua dari nol di Yaspi. Betul. Dari bener-bener polos sampai punya nama lah gitu ya di Yaspi. Gua pengen pembukaan gua di Yaspi, penutup juga gua di Yaspi. Jadi bukannya gua ngelupain anak-anak WK gitu kan ya. Ya terima kasih juga udah buat jadi penyalur buat gua kedepannya gitu bang, yang bisa punya cerita lah sama mereka gitu. Iya gitu. Tapi maksudnya lu juga nggak ngelupain sahabat-sahabat lama gitu ya. Gitu. Punya momen paling indah banget bang menurut gua. Jadi sebelum gua berangkat tuh gua bilangnya apa ya, mau fotokopi kertas ulangan buat remedial nanti. Baru di situ bocah mereka pada percaya. Ya udah balik lagi, tapi tas lu siniin. Ya udah gua taruh tas, orang udah nggak kepake kan gitu. Dikibulin lagi, emang gua dulu sering ngibulin bang. Gua malah ditinggal sendiri. Teman kagak ada. Iya terus dia gua tinggal bang di sekolah. Terus gua doang. Akhirnya lu ke Yaspi. Nah momen paling indah tuh gua
pilokan kan naik SP di makam gitu, di Gang Masan ya. Iya. Di makam, gua masuk sampai ke situ, tandain motor, gua masuk ke gang. Jadi gua tuh kayak bikin jalan apa bang, tapi nggak terlalu panjang bikin jalan. Gua masuk, salaman sambil gua disemprotin gitu bang, kanan kiri pakai pilok. Pada kayak gimana ya? Care lah gitu ya. Iyalah kayak Nyambut temen, gitu. nah iya gitu. Kadang ada mau nangis juga bang gue di Iya. situ, kayak terharu banget. Gue udah lama di Bener. WK tapi temen gue nggak ngelupain gue juga. Benar. Nah di situ gue pada minta tanda tangan semua bang, tanda tangan sebagai terakhir lah kelulusan. Iya. Gue tanda tanganin semua. Nah di situ kita jalan ke kandang roda, ya speed kandang roda. Udah sampai kandang roda, kita pilokan lagi, ronde kedua lah ya, beli pilok lagi, pilokan. Disentul sih sempet nemu ini anak PD. Bentrok sih enggak, cuman ngecengin, kita turunin, masuk lagi. Nah sampai kandang roda ya udah paling ngopi-ngopi lah, nggak ada Nggak ada bentrok ya, nggak ada ya. Tadinya sih pas maghrib tuh mau jalur kecil sih, cuman alumni yang alumni Aspik tapi yang keberadaannya ada di tol pojok, jangan kesini. Di tol pojok aja udah ada 10 mobil polisi. Udah rame lah gitu ya. Iya. Berarti momen lu lulusan mah alhamdulillah nggak ada ini ya, nggak ada bentrok gitu, nggak ada kejadian ya. Sama sebenarnya lu juga sama ya, di jalur sana juga kan nggak jadi bentrok kan? Enggak jadi itu. Jadi polisi udah ngepung duluan. Udah tahu lah. Soalnya setiap tahun ke tahun SBM tuh pasti ke Cilengsi semua. Cilengsi jalurnya. Jadi polisi itu udah gimana ya? Udah ngebaca lah. Iya, udah ancang-ancang lah dia sebelum hari itu juga. Dia udah koordinasi ini dari setiap titik di mananya. Di Cilengsi enggak bentrok, gua pas ke kulit juga ke Pemda enggak. Enggak. Intinya nggak ada bentrok ya. Nggak ada. Nah maksudnya gini, alhamdulillah banget sih sebenarnya. Iya. Nggak ada kejadian lah gitu dan kita kan nggak tahu kalau misalnya kejadian bentrok. Pasti ada korban kayaknya. Nah itu dia maksud gua gitu, karena kan namanya apa ya, wah terakhir nih, ya kan, bahkan nggak menutup kemungkinan lu juga udah pada prepare persiapan kan di lulusan gitu, tapi alhamdulillahnya di zamanan lu berarti nggak ada bentrok ya saat itu. Itu alhamdulillah banget sih men, menurut gua seneng sih dengarnya gitu, lulusan nggak ada bentrok udah tuh, tapi punya cerita ya lu tetap pilok-pilokan gitu ya. Pasti luar biasa banget ya. Kejadian lucu juga pernah bang. Nah, gue pengen tahu nih apa nih dari satu-satu deh, dari dulu dulu kejadian lucu itu apa? Jadi gua tuh udah di WK ya, tapi gua ikut ngejalanin pas ultah TD. Lu udah di WK tapi ikut ngejalanin ultah TD? Iya. Jadi pas gua pulang sekolah masih teman sih ada namanya si Babing. Anak TD? Iya. Ke rumah. Dam, ayo ikut. Kemana? Biasa keliling kota Bogor katanya. Ya udahlah kan gue juga nggak tahu gitu ya, ada Tarkam dong ya. Iya, terkabul. Nah, kejadian lucunya tuh kita start mulai dari jam 2. Jam 2. Kita nge-BM ketemu musuh di yang pom bensin tuh. Ciluar. Ciluar. Paling salut lah gue bang itu sama anak TD bener ya. Sampai dalam gang di beberapa abrik warga juga nggak ada yang berani misahin saking seremnya kali bang, itu bener serem banget gue itu lihatnya bang. Nah kejadian lucunya pas gue sampai flyover Cibinong, ada anak mebut ngecengin bertiga. Kenal juga sih cuman gue malu nggak bakal nyebutinnya. Gue pernah ikut di musuh kita. Ada bocah mebut bertiga di motor, turun dia ngecengin. Mebut nih gua langsung lari ke gang tuh. Gua karena ngeliat ada temen gua di situ. Lu menghindari lah gitu ya. Iya, menghindari. Dari situ ya bentrok lah. Nggak tahu sih, nggak ngeliat kejadian juga udah masuk. Tapi maksudnya gini, anak TD yang lain tahu nggak sih kalau lu anak PK gitu? Separuh ada, cuman nutupin biar yang lain nggak tahu. Mungkin 10-20 mah tahu gue mereka kenal dari dulu teman SMP. Ada yang emang bener juga pernah pernah tahu cerita lah gitu ya. Tapi maksud gue gini, ya emang lucu sih ya, maksudnya gini kan dia temennya tahu, temen lu kan tahu lu di WK gitu, ngapain lu harus diajak cabutan ulang tahun sekolah dia gitu kan. Lucu juga sih sebenarnya gitu. Ya emang sebelumnya sih tiap pulang sekolah kan
sering gua ajakin nongkrong di Beringin bang. Jadi kan dia bus Nongkrong terminal. bareng lah gitu Iya. ya. Iseng-iseng kata gue deh. Kapan-kapan yuk besok kayak atau sekarang sore ke Citrep nongkrong bareng. Ya udah sekarang sore aja dah katanya. Nah, gua nongkrong di Citrep bang. Gua sama si Bawing itu berdua sama satu lagi si siapa ya? Anak Yaspi sih ya. Jadi gua WK sama si Bawing TD, si Firman kalau nggak salah ya anak Yaspi. Gua nongkrong di Citrep bang. Nemu anak berak. Nah, berak itu kan gue mau bentrok ya, dia udah nunjuk duluan. Lah, kok lu Alstar kan? Temen Sepatu aja. kenal, emang ya udahlah itu ujung sekitar cuman bincangan doang. Jadi kita balik sama-sama balik lah, udah nggak bener. Ntar jadi apa sih namanya? Gosip lah. Mereka Rame. beda iya, ntar gue yang salah. Ntar jadi awal mula WK dan TD bergabung basis itu loh Pak. Cabutan. Ya, tapi gue pengen tahu ini WK itu apa sih temennya yang gabung itu mana aja sih? Dia ngejurusnya ke SBM lah gitu. SBM ya. Ke ngejurus ke SBM Berarti lah. Sky, Bastar, Jatek. Yatek, Mebut ya. Ya, teks udah sepi kalau tahun kita bang. Street gabungnya sama Street gabung juga sama Street. Karena kan ya banyak juga maksudnya kayak Out juga rame kan. Iya. Ada B, ada Raskal, ada KN gitu. TD mungkin yang sendiri ya. Iya, TD sendiri. main. Jadi takutnya kan orang nggak ada yang masih ada yang rekan-rekan gitu bang. Kok nih ngomongin SBM? Karena kan memang lu aliansi gitu Iya, kan. aliansi lah, Iya gitu. gabung ke SBM. Gabungnya ke SBM ya. Iya. Tapi lu pernah nggak main-main ke sekolahan SBM gitu? Sering sih. Sering malah. Sering. Kalau misalnya gua paling setiap gabut nih, udah pasti Rabu udah, aduh pikiran gua kacau setiap Rabu pasti katanya. Ngayap berarti. Ya udah bocah katanya. Udah nggak usah sekolah aja dah katanya. Ikut gua aja. Kemana? Ke Mebut. Ya udahlah kata gua. Berangkat ke Mebut. Gua sekali-kalinya gimana ya? Diajak tuh ke Sky. Udah daripada lu bete ke Mebut ya, ikut gua ke Sky katanya. Ada kenal tuh namanya, lupa gua itu siapa. Ngomong dari mau kemah, tuh kan tiba dia. Woi, siap nabi. Daik bung yo. Jablah. Aduh, enggak ada gua. Gini-gini. Lagi udah kita rumah di Pantrang KB nah. Akhirnya kasih itu sempat cewek. Oh sini dipanggil lah. Malu amat ya ada. Di Sky itu ya? Di Sky. Akhirnya lah. Pak, ke terminal aja yuk. Gua kira mau si Abang tuh buat ke terminal. Nanti aja agak siangan gitu. Akhirnya yaudahlah berangkat ke terminal gua. Nah di situ momen lucu ada. Apa tuh Dan? Serunya ada. Lucunya apa Dan? Jadi gimana ya? Ada anak SMA mana gitu, Pemut kalau nggak salah. Dia naik, jadi dia celana itu pakai yang semanda, pakai celana Ketat ya? Enggak, warnanya kayak celana semanda. Oh. Jadi kan kebanyakan anak SBM tuh pakai celana semanda. Jadi ngiranya bocah SBM, taunya emang bener gua sama bocah tuh ada di dalam. Nah posisi pas banget Out keluar, aduh udah makin dagdikduk, jalan padet. Yaudahlah, mau gak mau kata gue. Mau entah itu bawa berak apa enggak, ya gue siap, gue terima resiko. Gak lama, Out rame banget. Jadi diuntungnya bocah itu emang benar-benar lagi malas berantem lah katanya. Lagi gak lama, Out sambil nengok-nengokin, pasti dah itu. Setiap bis ditengokin mulu. Itu di terminal ya? Pas mau ke terminal itu. Pas mau terminal? Pas ketemu Outnya mah, pas di gangnya pisan. Oh, di Masih gang keluar. Outnya. Nah posisi udah lolos, tohnya mah di depannya di seberang gang Out masih ada lagi bocah Out. Anak Out. Jadi kita ngeladekin yang belakang, yang di depan udah siap-siap. Itu untung nggak bisa dimasukin mah. Aduh, nggak tahu dah gue sekarang. Lolos lah intinya gitu ya. Alhamdulillah lolos tuh. Cuman yang paling lempar-lemparin batu. Ya palingnya itu main kaki dong, tendang-tendang gitu aja. Ada yang masuk tendang, lu masuk lu jatuh. Kandang macan. Ada itu. Nah kalau lu sendiri tak, karena nggak cerita lucu ya? Selama di WK tuh? cerita lucu berantem lah nggak ada. Kayak di sekolahan. Kalau yang gua Yang lucu Superman. gua di basis bang. Gimana tuh? Di kan waktu gua masih kelas 2 mau ulang tahun Alkencel sih abang kelas gua dari WK Sky Bastar Cengsingan udah ancang-ancang lah bilang mungkin dia Iya. kolekin lah gitu PT-PT kelas 1 kelas 2 nya bayar buat kolekan terus pada belum bayar gitu bang. Pada belum bayar, gua juga belum bayar. Iya. Ngadat lah abang kelas gua yang Sky
ngadat, dikumpulin, dimasukin ke gang asem, disuruh dibarisin, ngejejer, pengen ditampolin lah. Gue mau bangun, tapi pas gue mau bangun, gue ditanya abang kelas gue, si komplek tuh namanya. Lu mau kemana tak? Mau ikut baris gue plek. Udah lu mah di sini aja, jangan ikut baris gitu. Jadi kelas 1 kelas 2 baris, gua mah duduk sama abang kelas, malah ngopi ngerokok. Semuanya ngeliatin gua sini aja gitu. Yang dipajak soalnya. Saya kali Iya, yang lain mah kelas 1 kelas 2 barisin pokoknya di grupok lah. Gua sama abang kelas bawa pohon ceri sambil ngerokok ngopi aja ya. Tapi maksudnya setelah kejadian itu teman-teman lu pada kesel sama lu tuh? Enggak sih, cuma pas sinis di situnya aja gitu, kayak iri aja gitu dia mungkin. Pasti Iya pasti lah gitu. Kok si Botak kok disayang banget gitu ya. Kalau gue kalau sama abang kelas gak pernah digalakin gue sama abang kelas. Mungkin gini karena lu nurut kali ya. Ya gue gitu, jadi udah tahu tugas gue apa gitu. Misalkan kayak kalau bisa Tugas kalau janjian apa-apa udah tahu tugas gue gitu. Jadi lu tawaran itu belajar tak? Sambil belajar dia. Jadi gue disayang sama abang kelas. Tapi gue pengen tahu nih. Tadi gue lupa nih. Lu di WK jurusan apa? Otomotif. Otomotif ya di WK ya. Belajar bongkar-bongkar lah gitu ya. Ya gitu lah. Bercanda juga. Bercanda. Kalau lu dan Sama otomotif. lu berarti bareng ya? Iya bareng. Lu Otomotif juga. sekelas. Kelas Emang ada berapa kelas? 1. Pasti harus datang itu. STM 1, SMA ada. Jadi beda-beda itu. SMA 2 ya. SMA Cuma 2. cewek itu mah cewek Akuntansi. ya. Ya lu lumayan lah ditambah-tambahin mereka. Lah mau tambahin. Kelas 3 cuma sekelas. Kelas 3 sekelas. Cuman kalau misalnya di ulangan Baru rame. tingkat atas sampai penuh. Keisi ya. Saking goyim. jadi dua kelas. Jadi murid goib disebutnya. Iya benar. Asli. Jadi murid goib. Ramenya kalau ulangan doang. Iya, hari biasa dia nggak bakal pada masuk. Paling banyak 10 orang. Gua nggak pada kenal teman sekelas gua gitu bang. Iya benar kayak orang asing ya. Gitu. Kayak orang asing. Tahu-tahu pas ulangan dia masuk ya kan. Masuk gua nanya ke bocah itu siapa sih? Itu si ini baru pindahan. Bukan udah lama gua udah kenal. Dia nggak sekolah-sekolah gitu. Ada tuh yang anak jomblo ya temen lu yang rambutnya jelek kayak lu. Si Bayu aja ya. Yang pernah sekolah tuh kayak datang pengen dipecat cengol aja. Dia pernah sekolah sama sekali. Cuma akhirnya ya dibujuk lagi dia. Padahal temen ya, tapi lu sampai gak Nggak kenal gua bang. Malah duluan dia ya sebelum kita masuk ya. Duluan lebih banyak yang lebih dulu daripada dia banyak tuh. Tapi gua nggak kenal kalau gitu teman sekolah gua. murid gaib ya. Iya. Nggak kenal gua. Di WK ada murid gaib men. Baik teman semua. Tapi kan kalau lu kelas 2 ya, lu kelas 2 ya kayak Kelas 2 kelas 3 sih Iya, Mas. masih kelas 3 ya. Nah, kalau lu kan dari kelas 1 nih. Kelas 1, kelas 2. Nah, satu kelas 1 tuh ada berapa kelas? Nah, Satu juga. Kalau lagi kelas 1 sepi banget bang. Waktu udah kelas 1 ya kan, makanya gua bilang pas kelas 1 mah sepi. Kelas 2 mulai nambah, 3 mulai nambah. kelas 2 tetap 1. Kelas 1 juga. Tetap 1 juga. Iya. Ya itulah maksudnya keseruannya anak STM tuh ya seperti ini men gitu, maksudnya dibalik apa ya image-nya kan ya tawuran kita nggak nyalatik lah gitu ya, tapi dibalik itu banyak cerita kocak sebenarnya, cerita lucu gitu ya. Banyak kok ya, apalagi pas gua awal masuk. Gua jujur awal masuk sekolah paling gede kayak sama dia sama Pamol. Saya kenapa? Iya benar bang. Kenapa tuh? Gua pas pertama veteran. Nah, sekarang di sidang loh. Hari pertama masuk ya bang. Hari pertama masuk bukan. Awalnya hari pertama masuk kita ngumpul di Cagak. Di Cagak kan naik bis ke Jagorawi. Gua tuh depan pintu bang. Gua tahu dia mau les gua bang. Mau les gua di belakang. Karena gua veteran gitu. Dia tahu gua veteran Aspi juga, dia dari WD kali ya. Dia mau les gua lihat ke belakang. Dia pura-pura nggak tahu bang. Pura nggak tahu. Ya itu. Jahil ada sama ada. Gue lihat gua awal masuk sekolah boro-boro dikasih bangku. Jadi tempat berdua nih. Jadi pada sengaja gua masuk pada di pinggir. Dipenuhin bang. Biar gua nggak kebagian tempat duduk bareng sama dia. Tapi gua duduk di lantai bang. Dia tahu-tahu mulu nih kalau di orang Ya, ganti soalnya bang. Udah di WD.
Tidak apa gua dari Beda ini. Iya. Beda level gitu. Iya. Kacau Iya, juga itu Ustaz. pasti soalnya. Berarti secara nggak langsung nih temen-temen lu tata nanti. Iya. Itu orang kata gua, sombong banget ini. Gue jadi penasaran nih sama orang-orang kayak gitu. Akhirnya terus gue kulik katanya. Gue denger dari anak Ciriung katanya. Oh emang adaan katanya gini koleksi Batak. Makin hari makin konyol lah bang. Soal itu apa bang? Kata gua. Dari segi bicaranya, ini emang bikin gendek dia. Tapi memang ya maksudnya gini loh. Jadi kita tuh punya ciri khas jadinya teman. Iya. Temen ini tuh kayak begini karakternya gitu kan. Malah menjadi sohib banget Iya. gitu kan. Aduh, akhirnya terbongkar nih tadi. Mereka pada nggak senang sama lu tuh ya kan. Zaman sekolah tuh. Aduh. Nah, gue mau nanya nih. Kan kalau anak STM tuh identik dengan cabutan. Cabutan tuh misalkan kayak zaman gue dulu nih, gue ke Lampung. Gua. Nah, lu nih ngalamin nggak di WK nih cabutan paling jauh gitu? Jalanin. Ngejalanin gitu. Iya. Paling jauh kemana tuh? Gua waktu itu Ke Pangandaran. kalau gua ke Jogja, ke Candi Borobudur. Nah, Dan itu saat itu kelas berapa lu? Kelas Kelas 3. Oh, udah kelas 3 berarti udah malu semua tuh nih. Cuman gue kagak ikut. Oh, lu nggak ikut? malah jadi selek bang. Jadi selek sama bahasa Cilengsi Kagak sumpah. diajak, anjing sedih banget gua. Jadi gini bang, Dibongkar lagi kita ya. Ayo. gua ke sekolah tuh emang ciri khasnya baperan bang, Mm-mm. baperan. Jadi hari H itu ultahnya WK, Mm-mm. ultahnya WK. Nah, jadi basis Cilengsi itu basis dia pada ngejalanin ke Jogja. Giliran gua basis Citerep sampai hampir lah bentrok dulu di Citerep Gua tinggalin sama dia. beda. Nah iya, sedangkan alumni di sekolah udah banyak, udah rame. Pas ada yang sampai ke sana ya bocah. Iya, ada. Lebih teror. Di mana lu katanya? Buru gue di sekolah nih, bocah pada kemana? Lah, yang lain pada ke Jogja bang. Hah? Ke Jogja kata dia teh. Ngapain ke Jogja? Ya nggak tahu bang, bahasa Cilengsi doang. Nggak ada ngaduin kan ya, ngaduin. Ngadu lah gitu. Panas-panasin ya sama sama dia. Sakit hati gua bang, sakit hati Panas-panasin. gua. Alumni dipanas-panasin. Iya. Tapi yang Banyak kena diteror lu. tapi yang kena omelan udah bukan gua. Pabol. Si Pabol. Sampai Gua yang dikirim terus si pulaunya ya? Pokoknya si Pabol di Tampak ya? cengcengin, pokoknya dikena omelan abang kelas. Gua Sama- enggak kena omelan gua. Sama lu nih. Sama Bang Glenn. Sama alumni, ya sama alumni. Udah lu jadi orang Jogja aja. Udah balik Bogor ya. Macem Pokoknya dia. kena omelan lah. Itu gua makanya ke Jogja gini bang. Emang udah mau ulang tahun ya kan, ngumpulin duit, dia ngumpulin duit. Sebelumnya tuh UKM Cilengsi udah ke Jogja. Intip ke Jogja, sekolah-sekolah lain ke Jogja, panas deh gitu gua bang, panas gitu. Udah gitu teman gua kan, temen tongkrongan gua out gitu Iya. kayak. Nah, itu lu di Jogja gimana tak? Maksudnya perjalanan lancar atau gimana tuh? Ya, gue belum ada yang pernah ke Jogja itu bang. Jadi gue salah jalan. Tadinya kan lewat yang Purwokerto ya. Nah, gue malah muter yang lewat Semarang. Jadi 6 hari gue nggak pulang-pulang. Telepon sama abang gue, lu di mana? Udah 2 hari lu belum pulang-pulang sekolah. Lagi di Semarang, gue bilang kayak gitu. Lagi di Semarang. Abang gue nggak percaya, gue foto aja tuh, pelang gitu, pelang, gue foto. Ah, lu nggak bilang-bilang. Ya udah hati-hati ya. Gitu. Tahu-tahu gue udah di Jawa ya kan. Itu gue makanya ke Jogja emang ya. Panas pengen ke Jogja gitu. Jadi, Karena sekolah lain pada Jogja gitu. pikiran gue nanti kalau ribut mah belakangan ribut. Nah gue langsung pembalasan dendam ulang tahun street. Ulang tahun street nih. Atau gue baru gue buktiin ribut tuh gue ditangkap gue sama warga, dikasih ke polisi gue. Gue tangkap sama warga. Gue masuk ke gang kosong, gang buntu, dikepung warga, tangkap, dibawa dari gang ke jalan raya lagi tuh. Jalan raya tahu-tahu udah ada temen gua si Pabol udah ditangkap juga. Udah ditendangin sama polisi. Yang lucunya begonya dia ditangkap itu di Babakan Cilengsi. Padahal itu kampung dia sendiri, Bang. Dia ditangkap sama warga kampung dia sendiri, bukannya diamanin. Pokoknya warga udah ini nih anaknya si Mas ini nih kacau nih, udah dicecer sama warga gitu dia. Warga yang udah gak senang sama dia. Buronan berarti dia Iya. biar ke situ ya. Iya, jadi gua dibawa ke Polsek Cilengsi itu, dibawa ke Polsek Cilengsi. Ada yang kayak tahanan gitu dan di dalam. Udah gitu, gue ditanya sekolah mana, gue bilang WK.
oh kenal sama si ini nggak, kenal sama si Konot enggak, ya nama alumni gua tuh. Iya itu alumni gua bang gitu. Jadi enggak diapa-apain Iya, gua. aman lah ya. Aman gua aman itu. Lama lu di dalam Cuma semalaman. semalam doang. Semalaman orang nggak ada barang bukti kan, soalnya nggak ada barang bukti. Besoknya temen gua ngedenger kabar gua di Polsek Tungsi kan harus ada orang tua. Dia dateng, kata gua lu ke rumah gua, bilangin ke abang gua lagi di Polsek. Gua kalau ada kasus apa-apa paling nggak mau bilang ke orang tua gitu bang. Abang gua aja yang gua andelin. Nah abang gua dateng tadinya mau dibebasin sama abang gua semua, nggak bisa, harus masing-masing orang tua perwakilan. udah gua jadi pulang duluan. Nah itu maksud gua siapa sih tadi yang gue sebut namanya? Pablo ya. Pablo. Itu kayaknya juga CS lu banget nih kayaknya. Iya, dia kalau di jalan Cilengsi CS gua. CS Kalau lu. gua tanya, Ya mudah-mudahan Pak Bos sehat ya. Pak Bos lagi dibahas nih Bos nih. Aduh. pacaran mulu sekarang punya KLX lu boy. Pak Boy ya. Iya. Karena punya KLX pacaran mulu dia bang. Ya yang dulu suka dicengin kan kita nggak tahu kan makanya Iya, itu dia. makanya. Ya kan kedepannya kita nggak tahu ya kan. Tapi kayaknya masih dendam dia sama gua. Yang gara-gara pengen balas dendam sama lu. Gara-gara gua dia malah kena. Mau balesin dendam gua malah kena lagi. Ini anak ini nih. Namanya perut gede deh ya. Jadi lari tuh loncat ya. Gua gak ngeh. Gue yang dibikin mentah ya mah. Jadi teman gua tuh yang veteran out, dia muterin gesper malah depan muka. Iya, apalagi gua kena potak ya. Dia tapi sambil ketawa dia si Pabolnya itu. Iya. Nah, mungkin akibat ngetawain gua kena apesnya dia. Tapi di Jogja nggak ada kejadian apa-apa ya? Di Jogja di Jonggol gue bang, di Jonggol sempet kayak ada anak STM, nggak tahu gue STM apaan, kayak mau ngikutin lah kayak di motor gitu, kayak yang gayanya mau ngebantai gitu, tapi nggak ngebantai-bantai, cuma yang ngikutin ada di motor sambil yang tangannya ke sini ya kan, ya udah tanda BR gitu kan STM ya kan, atau gue Ancang-ancang. ya biarin aja, bakal ngebantai nggak? Enggak ngebantai gitu, cuma gaya-gaya gitu. Mungkin doang. mereka mau ngawal kan ya, lu udah berpikir Iya. Thinking. lu situ ya, padahal mereka mau Enggak kan, ngawal. mukanya ngeselin banget, mukanya mau ngawal. Ya mungkin menurut mereka juga mau ngawal sih. Makanya diikutin. Sama di Tenang gue belain dah belum. Emang ngeselin sama, sama di Cirebon juga, di Cirebon pagi-pagi mau dibantai anak STM yang celananya kayak tahun 2004 zaman dulu bang. Gue mau dibantai, jadi anak-anak mau dibantai malah pada ketawa-tawa bang. Melihat yang pagi-pagi teh bawa bambu, celananya ngetat-ngetat gitu. Celananya ngetat iya, jadi anak-anak bukannya kayak semangat malah diketawain gitu. lucu ya. Lucu kayak STM Jawa gitu kan gitu. Jadi aneh namanya kita di daerah sini misalnya aneh. Jadi malah ketawa. Tapi lu kalau bentuk juga lucu lah. Dia kan bahasa Jawa pasti. Iya. Namanya asli jangan apa kita Iya, gue lagi nungguin BM-an. Yang lucu yang nyampe bahasa itu dibikin buat ceng-cengan sekarang. Jadi tren gitu. Jadi gua nungguin BM-an, ada STM Jawa tuh. Pakai sepatu kulit, jaket dealer bang, celana abu-abunya bukan kayak celana abu-abu, kayak bukan celana sekolah, kayak celana gawe ini bang. Jadi di sana anak-anak, orang badan gede juga ya, sama anak-anak mah itu udah gawe gitu Iya, ya. kerja lah ya. Nyamperin ke gua ya kan, sambil bawa gorengan sama lontong. Sambil bawa gorengan sama lontong, nanya sekolahan mana mas gitu, logatnya gitu. ngayun tadi Iya, ya. kayak gitu, namanya logat Jawa ya. Di Jawa sama bocah di ini Ngecengin. dari Cungsi mau ke Candi Borobudur. Oh ya udah, hati-hati mas, paling di depan dibantai, kalau di sini mah kalem baik gitu. Nah, bahasa kalem baik ini yang sekarang udah lulus bang, masih dipakai bahasa Keren ya. itu, jadi dipakai bahasa kalem baik ini. Itu bahasa kalem baik ketemu pas gua perjalanan ke Jogja. tuh ya. Gitu. Awal mulanya Kalembay. Awal mulanya Kalembay itu, si Kalembay itu namanya dikasih nama sama bocah juga. Si Kalembay. Tapi maksudnya gini, perjalanan maksud yang gue bilang tuh lancar semua ya gitu ya, sampai Lancar. sana. Pulang pun semua tetap utuh gitu Alhamdulillah kan. lancar, Alhamdulillah lancar. Sampai masuk ke dalam
candi itu tadinya kan harusnya anak sekolah itu satunya 30 apa 15.000 ya. Pokoknya udah gitu minimalnya harus minimal 30 orang anak sekolah tuh biar dapat diskonan. Jadi gue cuma 15 ya kan. Kata gue udah jauh, masa iya nggak masuk. Gua lobby jaga tiketnya udah kepusingan. Kata dia tuh ngomong sama bapak itu aja, ngomong sama atasannya. Gua ngomong sama atasannya, Pak saya dari ini Pak, lihat saya SMK Wijaya Kusuma Depok kan ya. Saya dari Depok ke sini Pak, 12 orang saya mau masuk Pak, gini kata dia. Melas lah itu. Anak sekolah harus minimal 30 orang kata dia gitu tuh. Ya saya cuma ada 15 orang Pak. Ya udah, jadi gue 15 orang itu bayar tiketnya ke Candi cuma 100.000. Oh, borongan itu Borongan. Harusnya mahal jadi berapa ratus gitu. Gue lobby itu itunya. Ini Pak lihat Pak, saya udah jauh-jauh pokoknya melas-melas gitu. Akhirnya masuk juga gue bisa masuk. Punya foto lah nih, punya kenangan ya. Aduh luar biasa. Jadi kalau lu berarti udah enggak sama sekali berarti nggak ngalamin cabutan pasti enggak. Paling niatan itu yang ultra itu yang berlima tadinya niat mau ke Lewe bang. Liang. Iya gitu mikir dari dari Citra sih kayak ayo aja gua mah, lu siap aja. Ayo aja gitu. Udah masih dari Citerep sampai biasanya kan kita dari Citerep naik angkot berhenti dulu di depan street. Nah di jalan itu kita masih happy nah bang, kayak nggak ada rasa takut tuh, cuma berlima kita ngejalan ke Liang gitu. Pas udah sampai street kita BM-an dapet mobil Miti kecil ya. Dari situ udah nggak pada ngomong bang, ada yang gini, ada yang bengong gini. Jadi begini, kalau misalnya gue makan, gue keinget, wah di Roda pasti rame. Gue pasti agak ngedon nih. Waduh, kata gue cuma 5-an, gimana ini ya? Nah si TB yang pernah ikut ke terminal sama gue, dia juga sama, dia pasti sama gue ngalamin gitu. Gimana ya? Bayang lah ya. Iya kebayang. Posisi di namanya kayak apa sih? Bukan losbak sih. Kayak gitu lah. Apa gue diem aja, mana diri ini, gimana dia? BM mah bawa, cuman gue mikir lagi, bocah ini gimana ya kalau sama musuh rame, aduh selamat gak? Tetep terus mikirin, ini mah gue pengen hidup dulu aja. Nah posisi gue nyalain HP, ditelepon sama alumni katanya, wah serba dimaki-maki lah kata gue gini. Ya udah akhirnya mah biar alumni kagak ngambek lah kayak gue bentar bang, sampai ngos-ngosan gimana sih? Gue lagi habis berantem nih, terus keluar. Iya, jadi gue biar dibaik-baikin lagi. Nah, gue sambil lagi, apaan dengan anak Cilengsi aja kata gue. Kalau dimarahin, nah akhirnya dia mikir, yaudah itu mah ntar gue marahin. Yaudah lu sekarang mah kalau bak nangka aja katanya. Ya, tetap aja, jadi balik sini yang dimarahin. Tapi ntar abang kelas lu nonton, berarti gue ditipu. Aduh, ntar kalau lu ditegur, lu tinggal jawab kalau baik. Kalau baik. Aduh, ini luar biasa banget ini bener. Nah mungkin nih sekarang gue mau nanya nih ya, lu kan udah ngalamin masa-masa itulah ya semua gitu. Kan udah jadi alumni gitu. Nah, gue minta nih pesan dan sarannya dari lu semua gitu. Nanti satu persatu ya dari lu dulu dah gitu. Menyikapi dengan masih ada tradisi tawuran ini gitu dan gitu. Nah pesan dari lu apa dan gitu buat para penerus dan istilahnya buat anak-anak yang nanti juga dari SMP mau masuk ke STM gitu ya. Gue nggak bilang STM nggak bagus, semua STM bagus, tapi tergantung kita lagi. Ada nggak ada pesannya? Buat pelajar tahun sekarang ya sampai kedepannya lagi, gua saran sih mending tinggalin aja lah yang namanya tawuran. Bener-bener nggak ada manfaatnya, apalagi gua nih ya ngalamin banget abis lulus sekolah nganggur lama banget karena apa ya, karena pernah ngalamin masa-masa nakal lah ya. Sampai perusahaan juga bimbang menerima kita sampai bertahun-tahun gua nganggur ya. Nyesel lah, dibilang nyesel banget dampaknya gitu ya. Mending gak usah lah tinggalin yang namanya tawuran. Udah nggak zaman juga sih sekarang. Kalau menurut gue pribadi, ya mending tinggalin aja. Jadi bisa diibaratkan gini,
menang jadi arang, kalah jadi abu. Benar. Intinya mah yang lu pergi sendiri, ya namanya kayak gitu apa sih gunanya? Yang lu rugi juga diri lu sendiri. Posisi gimana ya? Dibikin bener-bener rugi dari pihak perusahaan itu pasti bener-bener susah nerima, apalagi sampai lu cacat fisik. Betul Bang. Ya udah, mending tinggalin aja. Stop lah tawuran buat pelajar sekarang, mungkin di masa yang akan datang. Udah situ aja pesan dari gua. Nah kalau lu tetap Ya iya, intinya udah tawuran mah udah nggak zaman lah, tinggalin yang kalau jangan gengsi dicengin sama temen culun lu Benar, nggak Bang. tawuran. Ya, Kan biasanya itu faktor yang bikin Betul. jadi nggak mau kalah gitu, Benar. nggak jadi panas. Udah jangan dengerin yang kayak gitu mah, nanti kerasanya ya pas sudah lulus. Bener kata si Dani, kayak gua kalau ada cacat gini bang, jadi iya. masuk kerja juga susah Benar, gitu. betul. Karena nggak bakal apa ya, label lu saat STM lu seorang jago tuh nggak bakal kepake kan Iya. di tempat kerja. Iya. Cuman Gitu, sesaat sih. betul. Apalagi kan nanti kalau kita udah kena kebacok gitu, gua ngerasain kayak ngeliat orang tua yang nangis-nangis Benar, iya. gitu ya kan. Benar banget. Nanti kalau ada apa-apa mah tetap aja yang susah keluarga lu juga, Iya. keluarga Betul juga. banget. Kalau ya kan cuma kebacok, takutnya nanti kita nyawa nyampe melayang yang kayak Nah, udah gitu. Betul banget. Jadi udah kalau tawaran-tawaran yang Jangan. udah janganlah, nggak Maksudnya, ada gunanya. Sekarang kan teknologi itu udah canggih ya, bener nggak? Maksudnya lu gunain aja buat hal yang lebih positif ya. Iya. Nah kan lu ngalamin sendiri, lu bilang penyesalan bang, maksudnya lu sekolah kerja susah, mungkin karena lu pun saat zaman sekolah belajar cuma sekedar nyampe sekolah. Iya, iya, emang itu Iya. ya, benar. Mending ya sekolah yang benar, cari ilmu, cari pengalaman juga, apalagi buat anak STM mah penting banget yang namanya PKL. Minimal kita harus tahu apa ya? Bidang industri. Ya, bidang industri jangan terlalu buta lah. Bener banget. Nanti kepake banget kok di perusahaan. Kadang-kadang gua suka mikir kayak pas udah lulus kayak gini mah bang, nyesel gua STM gitu. Nyeselnya tuh karena nggak benar gitu Betul. bang. Apa yang udah kita lakuin. Iya Iya. gitu. Tadinya mah gua SMA aja banyak cewek ya kan. Nggak bener sih, gue pun sama saat itu pas udah lulus pemikiran gue Tadi sama. SMA Bener. aja gitu banyak ceweknya gitu ya kan. Yang STM kelas laki semua, tawuran ya kan, nggak bener Iya. gitu. Iya, Tadi kadang-kadang suka mikir gitu. Bener. Kita nggak melukai diri sendiri. Iya. Ya. Itu kan karena misalnya kita luka, kita jangan nyalain orang sih sebenarnya. Iya. Itu kan kesalahan kita Iya, sendiri. udah konsekuensi Karena kita kita mau yang- tawuran ada risiko. Bener. Kita yang nyari penyakit sendiri sih sebenarnya. Nah itu dia. Soalnya kan lu udah lulus, kerasa nyeselnya begini. Yang dicari sama pabrik itu bukan nama lu harum pas sekolah, Betul. tapi skill lu. Betul banget. Gitu. Bukan atlet tawuran lah ya. Betul banget sih. Jadi maksudnya lu sekolah yang bener lah udah gitu. Maksudnya untuk zaman sekarang nih apa ya, kejar prestasi lah. Nah, iya. Jangan kebawa gengsi dikatain cemen sama temen lu, gak apa-apa biarin dikatain cemen juga. Nanti kerasa ya mah sudah lulus. Nah, sudah lulus. Maksud gue gini sih, ini kan ada dari beberapa yang request lu semua nih, entah itu adik kelas lu, entah itu masih pelajar ya, karena pengen tahu bang ceritanya Adam, ceritanya Dani, ceritanya Batak gitu. Mudah-mudahan nih mereka pada nonton nih masih pelajar gitu ya, dan istilahnya lu pun menceritakan tapi penyesalan gitu, dan apa ya, lu ngasih pesan edukasi udah buat apa gitu. Karena gue pengen nanya nih sama lu semua, lu sendiri tahu nggak sebenarnya WK tuh ribut sama BW Laskar Aut KN gitu ya, permasalahannya lu tahu nggak sebenarnya? Nggak tahu. Kagak sih. Nggak Nggak tahu. Kagak. Jadi kita Ngikutin aja. generasi aja. Jadi masuk WK, temen kayak gua masuk WK, temen gua masuk AUT, ya udah jadi musuh. Nah. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Padahal nggak ada apa-apa, kan? Jadi masuk WK tuh, awal masuk WK tuh bukan yang dikasih tahu tuh bukan lu harus tahu pelajaran, bukan, tapi malah diajarin lu harus tahu musuh lu siapa. Jangan Itu ditiru lah. Maksud gua mudah-mudahan tradisi seperti itu bisa berubah, Berubah. bisa hilang lah gitu ya tradisi itu ya, nggak ada lagi lah. Maksudnya udah men, lu anak pelajar, lu gunain semaksimal mungkin masa-masa lu sekarang tuh sebenarnya masa enak banget. Zaman sekolah sebenarnya masa enak ya, bener nggak? Kalau apalagi kalau kita nggak ngelakuin yang negatif, itu indah banget ya sebenarnya. Gue pun pengen balik lagi sebenarnya zaman sekolah. Iya, kalau udah Bener lulus ya? segini pengen sekolah Iya lagi, kan? ulang biar bener sekolahnya Nah, gitu. Jadi benar-benar kita ngulik pelajaran tuh
buat skill kita ke depannya. Bener banget. Nah itu jadi ini yang cerita dari lu semua yang request Adam, Dani dan Batak gitu, alumni WK tahun 2017 ya. Mudah-mudahan juga ya lu semua apa ya, cita-cita tercapai sampai sukses lah ini gitu ya. Amin. Makasih banget nih sebelumnya Dam ya, dan Batak semua gitu, lu apa udah mau datang ke sini, lu udah mau berbagi kisah, bagi cerita gitu ya, dengan terjun langsung tuh gue jujur apresiasi banget gitu sama alumni kayak gini tuh yang mau menceritakan, tapi dibalik itu lu jangan kayak gua gitu sebenarnya gitu. Mudah-mudahan lu pada sehat semua, amin ya, dan silaturahmi juga tetap berjalan ya, amin. Teman-teman seperjuangan lu juga biar pada sehat semuanya yang nonton nanti ya. Ini makasih banget waktunya nih. Iya, aduh luar biasa banget. Mungkin gitu aja kali ya. Iya. Semuanya ya. Langsung aja gue tutup ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.